tahun pandemi COVID-19 di Indonesia, dampak penyebaran virus ini sehingga aktivitas belajar mengajar secara tatap muka terpaksa ditunda. Maka dari itu, sekolah tetap harus belajar di rumah. Meski belajar di rumah, kita harus tetap semangat ya. Dan selalu ingat lakukan 3M, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, memakai masker untuk mengurangi resiko penularan, dan jaga jarak. Jangan lupa untuk menghindari 3R, tempat ramai, ruang sempit dan tertutup, serta rapat atau rumpi tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, nama saya Dela Andini dengan NPM 201434174. Yang kedua Vivir Irwanti dengan NPM 201434132. Yang ketiga Siti Nurhaliza dengan NPM 201434057. Yang keempat Marzuki Rahmat dengan NPM 201434197. Kami akan membahas pembelajaran berbasis aplikasi Android. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantara media. Disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu perantara yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pelajaran dengan tujuan agar merangsang peserta didik untuk belajar. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Vivi Rulanti, NPM 201434132. Saya di sini ingin menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran. Yang pertama, media sebagai sumber belajar. Media sebagai sumber belajar maksudnya media yang digunakan oleh guru dapat berfungsi sebagai tempat di mana bahan pembelajaran itu berada. Wujud media pembelajaran sebagai sumber belajar dapat berupa manusia, benda, peristiwa yang memungkinkan peserta didik memperoleh bahan pembelajarannya. Yang kedua, ada media sebagai alat bantu. Media sebagai alat bantu maksudnya media mempunyai fungsi untuk bantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NPM 2014 34057. Di sini saya akan menjelaskan tentang Android. Android merupakan suatu software atau perangkat lunak yang digunakan pada mobile device atau perangkat berjalan yang meliputi sistem operasi, middleware, dan aplikasi inti. Android adalah sebuah sistem operasi untuk smartphone dan tablet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuki Rahmat, NPM 201434197. Baik, saya akan membacakan tentang media pembelajaran berbasis aplikasi Android. Media pembelajaran berbasis aplikasi Android merupakan suatu yang baru dalam dunia pendidikan. Media pembelajaran ini biasanya sudah berbentuk sebuah aplikasi pendidikan ataupun aplikasi yang memuat materi dan bahan belajar. Aplikasi Android merupakan suatu media yang tergolong dalam media pembelajaran bentuk elektronik karena produk aplikasi Android tersebut dijalankan pada smartphone dan gadget yang bersistem operasi Android. Baiklah, kami akan menggunakan aplikasi untuk pembelajaran berbasis Android. Aplikasi yang digunakan yaitu Ruang Belajar SD. Di Ruang Belajar SD ini cukup bagus untuk anak-anak tingkat SD karena di sini sudah terdaftar soal-soal latihan, yaitu yang pertama ada rumus dasar matematika, soal latihan bahasa Indonesia, soal latihan matematika, IPA, IPS, agama, PKN, PJOK, SBK, dan materi tambahan. Untuk sebagai contoh, saya akan memilih soal latihan bahasa Indonesia 1. Dan setelah itu kita tekan mulai tes dan langsung ada ya soal-soalnya. Siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Seruyu berlatih mengarang untuk membuat majalah dinding. Mereka dilatih oleh seorang wartawan yang bernama Pak Amar. Hasil karangan Eki merupakan karangan terbaik dan akan dipajangkan pada majalah dinding edisi pertama. Ringkasan yang tepat untuk paragraf di atas adalah: A. Siswa-siswi kelas 6 dilatih oleh seorang wartawan yang bernama Pak Amar.
B. Siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Seruyu berlatih mengarang untuk mengisi majalah dinding. C. Pak Amar seorang wartawan pandai mengarang. D. SD Negeri Seruyu membuat majalah dinding untuk para siswanya. Dan kita akan menjawab kira-kira B. Ya, dan kita periksa ya, jawabannya benar. Ya kalau benar dia jawabannya langsung benar setelah kita periksa. Dan selanjutnya ada percakapan tentang tari dan diva. Langsung saja ya kita jawab ya. Saya akan menjawab syahdu ya, syahdu. Dan langsung saja ya kita periksa. Dan jawaban yang benar ternyata bukan syahdu, ternyata A. Tegang. Maka dari itu kita tahu bahwasannya kalau salah dan benarnya itu di mana. Dan kalau kita mau melihat nilai kita berapa, kita tekan tanda keluar tadi ya, yang merah di atas, dan lihat langsung ada skornya berapa. Skornya 5%. Benar 1 karena tadi sudah kita hitungkan, dan salah 1. Dan mencoba 2 karena hanya mencoba 2 soal saja. Rata-ratanya 1/2 sama dengan 50%, total 1/20 sama dengan 5%, jadi skornya hanya 5%. Untuk soal-soal latihan di aplikasi ini hanya ada 20 soal saja. Baiklah, itu saja video dari kami. Apabila ada kesalahan dalam video ini, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.